Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namanuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengulang kembali materi yang disampaikan di soft skill ya, training soft skill di sistem antarabangsa. Karena pada waktu itu qadarullah tidak di record secara langsung full, jadi hanya potongan-potongan saja dan memang tidak ada suaranya ya, hanya tayangan potongan video dan ada background yang lain. Yang mudah-mudahan ini di re-upload, kemudian saya coba sampaikan ulang dan sehingga teman-teman bisa utuh mendapatkan materi di soft skill yang waktu itu disampaikan di Sebagai Antarabangsa. Temanya tentang jati diri remaja. Nah, jati diri remaja. Ini materi disampaikan waktu itu tanggal 12 Juli, lebih kurang 8 hari yang lalu ya. Tidak terlalu lama lah, semingguan lebih kurang. Oke, next kita coba. Nah, sebelum masuk ke materinya, sebagai pengantar memang ada soft skill yang diperlukan di abad 21 dan kita mengenal dengan sebutan 4C. Apa itu? Critical thinking, creative thinking, collaboration, dan communication. Jadi ada berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ini 4 soft skill dan memang tidak ada hubungan dalam tanda kutip dengan aktivitas ijazah ya, atau tanda bahwa teman-teman itu belajar. Itu kan ijazah ya. Nah, soft skill ini tidak berhubungan langsung dengan itu. Tapi kalau kita mengamati bahwa proses berpikir kritis itu terjadi di dunia pendidikan. Jadi kalau teman-teman di sekolah, di kampus, ya itu berpikirnya tidak terlalu kritis, ya tidak tercapai soft skill yang dibutuhkan di abad 21. Misalkan begini, pertanyaan, kenapa Anda makan? Itu kan pertanyaan. Ini bisa dijawab dengan jawaban yang kritis. Tapi seringnya kita mendengar, ya lapar aja, pengen. Nah, jawaban ini, mohon maaf, jawaban yang kurang kritis. Jadi bagaimana jawaban yang kritis? Ya, dia tidak menjawab seperti kebanyakan jawaban pada umumnya. Ya, kenapa lapar? Maka kemampuan teman-teman untuk menjawab di luar kebiasaan itu adalah bagian dari cara kita melatih berpikir secara kritis. Yang kedua, kreatif. Berpikir kreatif. Kemampuan untuk mencapai daya nalar yang kritis itu juga didukung dengan bagaimana dia kreatif dalam memikirkan hal-hal yang baru. Jadi, kalau kita terbiasa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang nggak biasa, itu ciri bahwa kita sudah punya creative thinking. Contoh, ketika seorang Mario Teguh ditanya tentang waktu, Pak Mario, sekarang jam berapa ya? Ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanya saya, sekarang jam berapa gitu ya. Jawabannya nggak usah repot. Ya, Anda punya jam, lihat aja sendiri jamnya. Nah, itu pertanyaan yang, jawaban yang biasa, yang harusnya tidak perlu Pak Mario Teguh nyampain pun kita bisa tahu. Lihat jam aja, oh sekarang jam 3 kurang 5 menit. Kan? Nah, tapi sebenarnya pertanyaan ini disampaikan kepada Pak Mario atau kepada kita yang mendengarkan pertanyaan itu. Harapannya adalah dapat jawaban yang tidak biasa. Gitu kan? Jadi kemampuan kita untuk menyampaikan jawaban yang nggak biasa, yang berbeda dari kebanyakan jawaban pada umumnya, maka kita sudah berlatih untuk berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Dan kolaborasi serta komunikasi. Nah, ini menjadi pengantar. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi satu soft skill yang menguatkan tentang jati diri. Ya, menguatkan tentang jati diri. Kita lanjutkan. Dan kita akan belajar terkait dengan jati diri remaja ini dalam perspektif 5W1H. What, who, where, when, why, dan how.
Ya, what itu keadaan atau ciri khusus seseorang yang punya karakter atau jati diri ya, atau identitas. Di sini apa sih itu jati diri? Kalau teman-teman dari KBBI, terjemahnya adalah keadaan atau ciri khusus seseorang atau disebut juga dengan identitas. Terus siapa? Siapa yang perlu memiliki jati diri? Kenapa remaja? Kenapa nggak anak kecil? Kenapa nggak orang tua dan misalkan? Where, di mana itu diperlukan? When, kapan itu diperlukan? Dan why, kenapa orang itu memerlukan jati diri? Dan bagaimana caranya? Nah, kira-kira 6 ini akan kita diskusikan dalam penyampaian materi jati diri remaja. Oke, Oke, ini ada berbagai macam kartun, ya, berbagai macam kartun yang teman-teman bisa pilih. Kira-kira teman-teman mau milih nomor berapa? Ya, apapun pilihan teman-teman, pasti akan saya tanya, kenapa itu dipilih? Misal yang milih nomor 16. Kenapa nomor 16 dipilih? Apa yang membuat dia menjadi orang yang diasumsikan punya jati diri? Dan seterusnya, ya. Ini akan, misalkan teman-teman pilih dan silakan teman-teman jawab. Kenapa teman-teman pilih nomor itu dan apa yang membuat nomor itu menjadi orang yang paling punya jati diri? Oke, kita ngambil contoh yang lebih konkret. Ada 2 orang. Ini ada 2 orang nih. Yang orang yang pertama namanya Ahmad Munjinun, gitu ya. Kalau kemudian saya tutup poin 2, strip 2, 3, dan 4, 5 ini ya. Dia ini seorang mahasiswa asalnya Lombok, NTB. Kemudian pengembala kuda dan sapi. Dan dia awalnya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi menariknya, orang ini kuliah doktoralnya di North Carolina State University. Dan jurusannya adalah Animal Science. Namanya Ahmad Munjinun. Nah, kalau ini saya tutup. Ya, kalau misalkan penjelasan ditutup, teman-teman hanya lihat gambarnya saja. Gambar seorang yang naik kuda, ya kan? Apa yang akan dipikirin dari seseorang yang naik kuda, belakangnya adalah laut. Ya, kita nggak pernah kebayang orang ini punya gelar doktor, ya kan? Ya, tapi ketika kemudian disebutkan mahasiswa NTB, dulunya pengembala kuda dan sapi, kemudian kuliah di North Carolina University, maka bilang, oh berarti ini orang yang berprestasi dan dia tidak tergantung dari mana dia berasal. Kadang orang tuh berpikir, aduh saya berasal dari daerah gitu, sehingga saya tidak merasa layak untuk bisa kuliah di tempat-tempat yang hebat itu. Ternyata Ahmad Munjinun bisa menjawab itu. Beliau menjawab bahwa saya seorang mahasiswa dari daerah, tapi saya bisa berprestasi sampai ke doktoral di Carolina State University. Ini menguatkan kita semua bahwa seseorang yang punya jati diri itu, dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang memang ada di sekitaran dia. Mau dari daerah ke, mau kerjaannya dulu pengembala kambing ke, gembala kuda ke, kemudian orang tuanya kayak gimana, kayak nggak ada cerita, nggak berpengaruh. Itu ya. Jadi Ahmad Munjin itu membuktikan kepada kita bahwa itu semua tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah keputusan kita untuk mau sukses atau tidak. Ya. Yang kedua, Bone, ya, Win Alauddin Makassar. Menariknya, beliau meraih medali perunggu di Talent Inventors Day in Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposure, IPTEX, Bangkok 2023. Di 2022, beliau juga meraih medali perunggu kompetisi inovasi pertemuan internasional di Kanada. Dan orang ini, di belum lulusnya, sebelum dia lulus, sudah ditawari 2 beasiswa dari 2 kampus ternama di ini Inggris ya, Stanford University dan Harvard University.
Jadi orang ini belum lulus, tapi proposal tawaran untuk beasiswanya sudah diterima. Namanya Edisul Isdar. Tapi saya menggarisbawahi bahwa pertama, beliau berasal dari Bone. Nah, seperti kita ketahui, ya Bone gitu kan, di Makassar, Sulawesi. Kalau kita sebagai orang yang tinggal di perkotaan, khususnya daerah Jawa, DKI, Jakarta, dan Bodetabek, Jawa, Sumatera, mungkin eh, udah mulai kebayang gitu. Tapi ini, mohon maaf ya, satu kampus pun kampusnya kampus UIN Alauddin Makassar. Kalau orang mau mengambil jurusan yang sifatnya teknik, biasanya kan mengambil kampus-kampus ya di Bandung ada kampus terbaik ya teknik ITB misalkan, atau di Jawa ada UGM. Banyak sekali kampus di Jawa yang unggul-unggul. Tapi ternyata Kang Edi Sul Isdar ini tidak terpengaruh dengan itu. Walaupun dari UIN Alauddin, dari Bone asalnya, tapi kemudian dia bisa muncul sebagai orang yang berprestasi di tingkat internasional. Sampai kemudian dia dapat tawaran beasiswa dari 2 kampus ternama. Lagi-lagi ini menguatkan kepada kita bahwa sebenarnya sebegitu dahsyat jati diri yang dimiliki oleh seorang yang memang dia pengen sukses ya, pengen maju, pengen berkembang. Ya, lalu bagaimana caranya? Dan kenapa remaja? Oke. Ini menukil statement dari Hasan al-Banna. Beliau ini menggambarkan nih ulama kontemporer yang kemudian meninggalnya dibunuh, kemudian ditembak gitu ya. Beliau menggambarkan bahwa sesungguhnya pemikiran itu berhasil diwujudkan manakala memenuhi 4 komponen. Pertama, iman, ikhlas, semangat, dan amal. Dan ini semuanya ada di sosok pemuda. Orang tua mungkin punya iman yang sangat besar dibanding anak muda, tapi mungkin nggak semangat, amalnya kurang. Jadi pemuda itu emang 4 ini yang unggul. Bagaimana dia bisa punya iman yang kuat dengan apa yang dia pengenin. Yang kedua, dia tentu lebih ikhlas beramal karena memang pada masanya dia harus mencoba berbagai macam hal. Ya, tentu kalau teman-teman lihat orang-orang yang tadi Bang Ahmad Munjinun, Bang Edi Sul, apakah dia orang yang hidupnya biasa-biasa? Tentu enggak. Kalau sebagian besar orang pada masanya banyak main, dia enggak. Dia belajar, dia riset. Apakah itu dia dalam aku pada waktu itu apakah emang dia punya iming-iming bakal dapat duit? Enggak. Dia kerja aja terus, dia riset aja terus. Nah, disitulah kemudian keikhlasannya anak-anak muda itu nggak ada tandingannya. Orang yang sudah menikah biasanya ketika dia melakukan sesuatu dia mikir ini gue dapat apa gitu. Karena malu sudah punya tanggungan. Tapi orang yang muda enggak. Dia banyak berlatih, dia banyak riset, dia banyak belajar, nyoba, gagal, nggak apa-apa, ya. Karena memang itulah karakter pemuda. Yang ketiga, semangat, ya. Dan kita jarang sekali melihat orang tua yang sebersemangat anak muda. Dan yang terakhir adalah beramal, ya. Jadi ini kenapa remaja? Karena remaja memiliki 4 keunggulan. Keunggulan iman, keunggulan ikhlas, keunggulan semangat, dan keunggulan amal. Lalu bagaimana cara agar kita bisa punya jati diri? Gimana cara men-set up-nya? Pertama dari perasaan. Nah, ya. Jadi ujung awalnya, pangkalnya perasaan, ujung kepalanya nasib. Jadi sebagian besar aktivitas manusia di dunia itu ujungnya ingin memiliki nasib yang baik. Kalaupun di dunia dia tidak mendapatkan hasil yang baik, minimal di akhirat dia dapat nasib yang baik. Oke, selama-lama dunia kan 60 tahun, 70 tahun ya. Tapi akhirnya kan abadan-abadan, selama-lamanya. Lalu bagaimana? Cara pertama adalah dengan memiliki perasaan yang baik juga. Ya. Memiliki perasaan. Jadi kalau misalnya kita sudah punya perasaan yang tadi ya, merasa nggak layak untuk sukses, merasa keadaannya terbatas. Ini perasaan-perasaan harus kemudian dihilangin, stres. Tadi kan Bang Munjinun dari NTB, Bang Edisul dari Bone, itu harus dihilangin. Dan beliau
orang tuanya juga nggak ketahuan siapa gitu. Jadi kan sebagian besar orang-orang yang bapaknya sukses itu biasa menular ke anaknya, dan anaknya pun sukses, itu biasa, itu biasa. Tapi Bang Edison, Bang Munjinun, bapaknya nggak ketahuan siapa, tapi dua anak ini jeder ya muncul, dan waktu itu ada masanya menghebohkan, cukup viral ya, quotes-quotesnya dan juga pengalaman hidupnya. Nah, perasaan ini kemudian akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau antum punya perasaan, teman-teman punya perasaan yang kemudian sedih, pikiran pun akan sedih. Dan tindakannya berdampak dari pikiran yang memang tadi kurang kurang baik tadi. Dari tindakan menuju kebiasaan, kebiasaan muncullah jati diri atau karakter. Dan ujungnya, ketika jati dirinya kuat, karakternya bagus, dia memiliki nasib yang baik. Ini ada audio, silakan teman-teman dengarkan, lebih kurang 5 menit ya, yang disampaikan oleh Pak Andri Bungsu. Selamat mendengarkan. Waiting, oke. Okay? Kayak dikisahkan di sebuah desa, tinggallah seorang peramal yang terkenal. Tradisi di sana sangatlah percaya pada hitungan ramalan. Bila ingin melihat nasib, seperti mengawinkan anak, mencari rumah yang cocok, pekerjaan, atau usaha apapun yang akan digeluti, mereka tidak ragu meminta nasihat si peramal. Biasanya, orang-orang puas dengan hasil ramalan, karena sang peramal memiliki kemampuan bertutur yang baik dan membaca ramalan dari sudut yang positif. Suatu hari, ada seorang pemuda mendatangi si peramal. Dia ingin menanyakan masa depannya. Setelah mengamati bentuk muka, menghitung waktu dan hari lahir, serta melihat garis tangan, si peramal dengan wajah berseri-seri berkata, "Anak muda, kulit dan bentuk wajahmu sangat bagus dan cemerlang. Garis tangan bagus sekali. Berdasarkan perhitungan tanggal dan waktu lahir, sebelum umur 35 tahun, engkau akan menjadi pengusaha yang kaya raya. Ingat, berjuanglah dengan semangat. Jangan mudah putus asa. Engkau harus berbakti kepada orang tuamu. Jangan lupa rajin bersembahyang agar selalu diberi berkah dan lindungan oleh Yang Kuasa. Apakah engkau mengerti?" "Ya, Pak. Terima kasih. Saya mengerti. Satu lagi pesan Bapak, agar keberhasilanmu bisa bertahan lama, banyak-banyaklah membantu orang yang susah. Semoga engkau sukses dan bahagia." Sejak saat itu, si pemuda berusaha dengan giat dan penuh semangat. Kata-kata si peramal seakan menghiang di telinganya sepanjang waktu. Berkat keuletannya belajar dan berusaha, dia berhasil membuka toko obatnya yang pertama dan bertambah terus di tahun-tahun ke depan. Tetapi suatu hari, saat usianya 34 tahun, ibunya sakit keras dan menjelang ajal, si ibu memberitahu bahwa ternyata tanggal lahirnya salah karena kondisi kronis pasca kelahiran saat itu. Si pemuda mendengar dengan kaget sekali. Maka tergesa-gesa dia kembali ke kampung halamannya mencari si peramal. Tetapi si peramal yang dulu telah meninggal dunia dan digantikan oleh peramal yang lain. Berdasarkan ramalanku, nasibmu di tahun-tahun mendatang tidak bagus. Segala usaha akan mengalami hambatan, kemunduran, bahkan akan bangkrut. Maka engkau harus berusaha lebih keras dari hari kemarin. Sejak itu, si pemuda patah semangat dan kehilangan gairah kerja. Yang diingat hanya kata-kata peramal yang negatif. Dia merasa percuma bekerja keras, toh usahanya akan bangkrut. Dan seiring dengan berjalannya waktu, usahanya mengalami kemunduran
dan ramalan si peramal pun menjadi kenyataan. Dia akhirnya mengalami kebangkrutan. Yang berbahagia. Kalau kita begitu mudah mengambil oleh kata-kata orang lain, tentu kualitas mental kita menjadi rapuh. Untuk sukses dalam kehidupan ini, kita membutuhkan selingan sama kemandirian, sesiksi, keyakinan, dan kepercayaan diri. Saat kesuksesan dan keberuntungan berpihak pada kita harus selalu waspada dan tetap berusaha keras. Saat mengalami hambatan dan kesulitan, kita harus punya ketegaran untuk mengatasi semua itu. Saat menghadapi suara sumbang pun, tidak perlu kecil hati, apalagi putus asa. Dengan keberanian dan kepercayaan diri, kita buktikan kita bisa menang. Kita bisa sukses. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa. Oke, itu tadi ya, teman-teman bisa dengar tadi. Mudah-mudahan ketemu, dapat apa yang menjadi pesan dari audio tadi. Ya. Kira-kira ini rangkuman dia. Jadi seseorang tadi itu awalnya diramal oleh seorang peramal, dukun di kampungnya, bahwa Bapak akan sukses menurut tanggal lahir yang Bapak sampaikan nih, Bapak bakal sukses. Pesannya tadi semangat, kerja keras, ibadah dan seterusnya. Dan fokus ini orang ke situ. Dan apa? Sukses. Di tengah-tengah informasi suksesnya dia itu, dia dapat kabar ibunya meninggal, ibunya sakit. Maaf. Ibunya sakit dan dia pulang ke ibunya, ibunya nyampein, "Nah, tanggal lahir kamu salah." Gitu kan. Ingat, awalnya tanggal lahirnya dihitung sukses, gitu kan. Akhirnya kata ibunya anak tanggal lahirnya salah, ini kan khawatir dia. Awalnya dibilang sukses, bahagia, perasaannya bahagia. Kemudian ketika dibilang salah tanggal lahirnya, khawatir tuh, aduh, jangan-jangan nih gitu. Akhirnya dia menghadap lagi ke peramal tadi. Ternyata peramal yang tadi itu udah meninggal. Akhirnya dia ketemulah sama pelamar yang baru. Peramal yang baru bilang, Anda bakal gelap nih, suram. Akhirnya saat itu dia jadi kepikiran tentang hal yang nggak baik dan akhirnya lambat laun usahanya bangkrut. Nah, jadi kita dapat cerita nih bahwa ternyata emang ngaruh tuh si perasaan kepada kemudian pikiran pada tindakan. Nah, sehingga di sini ada 4 poin ya, bahwa untuk sukses itu butuh kemandirian, keyakinan dan kepercayaan. Untuk sukses, kalau sudah sukses, tetap waspada dan tetap berusaha keras. Ya teman-teman yang sekarang lagi berusaha sukses, kan lagi berjibaku nih, semangat gitu kan, ya kerja keras gitu. Jangan berhenti ketika sukses. Ketika suksesnya tetap waspada dan tetap bekerja keras. Dan ketika ada hambatan, ya harus tegar. Jangan sedih. Dan kalau apapun ada yang ngomongin, tidak kecil hati dan tidak putus asa. Ini apa? Harus berani dan tetap percaya diri. Gitu ya. Jadi kalau kita mau punya diri itu harus siap. Badan ini kalau mau lengkap, siap dengan kepalanya, dengan mukanya, dengan semua atribut-atribut yang munculnya. Ya. Nggak cuma badan doang, nggak sempurna kan begitu. Nah, pikiran itu ada pada kita. Bagaimana kita mau men-set up perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita dan seterusnya. Ya. Jadi muka ini nih tergantung kita mau ngasih ekspresi model gimana, mau ngasih gestur model gimana, mau ngasih kemudian apa namanya reaksi seperti apa, itu tergantung kita. Ya. Di perasaan itu tidak boleh ada luka masa lalu.
Di pikiran itu harus growth mindset, jangan fixed mindset. Dan kalau ditindakan itu yang kurang, yang jelek dikurangin atau dihilangkan, yang baik ditambah atau diinstal yang baru. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah tindakan, masukin hal baru, tambah hal yang bagus. Masukin hal baru yang bagus, tambah hal baru yang bagus. Kalau negatif, hilangin yang negatif atau kurangin. Hilangin atau kurangin. Bagaimana menginstal kebiasaan? Mulai, ulangi, upgrade, dan berdoa. Kebiasaan tuh, mulai, start, repetisi, upgrade, dan pray. Jadi kita mulai aja. Ulangin sampai kemudian dia meningkat, upgrade, dan kemudian doa, ya Allah semoga dapat nih istiqomahnya. Dan insya Allah akan muncul jati diri di mana poinnya ada integritas, disiplin, support, dan seterusnya menurut Thomas J. Stanley. Ujungnya nasib kita bisa insya Allah bahagia. Perfect. Nah, itulah sedikit dari paparan materi jati diri remaja. Kalau teman-teman semua punya pertanyaan, komentar, ya, tanggapan, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.